Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Safiyah binti Huyai, wanita Yahudi yang mulia dalam Islam. Namanya adalah Safiyah binti Huyai binti Aktan bin Syaiyah. Safiyah adalah seorang wanita yang cerdas dan memiliki kedudukan yang terpandang dari kalangan Yahudi. Ayahnya Huyai adalah seorang pemuka Yahudi dari Bani Nadir. Sebelum masuk Islam, dia menikah dengan Salam bin Abi al-Haqiq. Kemudian setelah itu dia menikah dengan Kinanah bin Abi al-Haqiq. Kinanah terbunuh pada waktu perang Khaibar. Maka Safiyah termasuk wanita yang ditawan bersama wanita-wanita lain. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menggiring Safiyah dan putri pamannya. Mereka melewati tanah lapang yang penuh dengan jenazah orang Yahudi. Safiyah diam dan tenang dan tidak kelihatan sedih dan tidak pula meratap. Kemudian keduanya dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun akhirnya menawarkan kepada Safiyah sebagai salah satu pemuka kaum Bani Nadir. Apakah dia memeluk Islam dan dinikahi Rasulullah SAW atau tetap dalam agamanya dan dibiarkan bebas? Safiyah langsung mengiyakan ajakan Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Pasalnya saat masih memeluk Yahudi, Safiyah berhasrat untuk memeluk agama Islam. Maka Safiyah menjadi istri yang menguatkan dakwah Nabi SAW. Pernikahan mereka menjadi sebuah simbol takluknya kaum Yahudi atas kaum muslimin. Safiyah pun diboyong ke Madinah dan ditempatkan di salah satu rumah sebagai istri Nabi SAW. Safiyah adalah sosok yang penyabar. Stigma sebagai pemuka kaum Yahudi dan wanita asing masih begitu melekat pada dirinya. Istri Nabi SAW yang lain juga merasa cemburu. Hafsah bin Umar pernah tanpa sengaja menyeletuk soal Safiyah, perempuan anak Yahudi. Safiyah pun merasa sedih. Lalu Rasulullah SAW menemuinya sementara dia masih dalam keadaan menangis. "Apa yang engkau tangisi?" tanya Rasulullah SAW. Dia pun lantas menceritakan celetukan dari Hafsah yang spontan tersebut. Nabi SAW pun menenangkan Safiyah. "Engkau berada dalam lindungan Nabi SAW." Jawab Nabi SAW yang membuat hati Safiyah menjadi tenang. Soal kejujuran, Rasulullah SAW memberikan pengakuan yang mendalam. Ketika itu istri Rasulullah SAW tengah berkumpul selama sakit keras yang menyebabkan wafat. Safiyah mengungkapkan keinginannya menemani Rasulullah SAW seumur hidup. "Aku berharap dirikulah yang selalu mendampingimu, hidup dan mati." Pernyataan itu menuai reaksi dari istri yang lain. Mereka cemburu, muka mereka cemberut, sorotan mereka tajam mengarah ke Safiyah. Kondisi ini dibaca oleh Rasulullah SAW. "Berkumurlah kalian," seru Rasulullah SAW. Ini maksudnya agar mereka berhenti berbuat ghibah. Mereka heran, "Bersuci dari apa?" tanya mereka. Rasulullah SAW menjawab, "Dari muka masam kalian." Demi Allah, Safiyah jujur dengan ucapannya itu. Safiyah dikaruniai umur yang panjang. Dia hidup pada masa 4 Khulafaur Rasyidin. Saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin kaum muslimin, lagi-lagi fitnah mampir ke diri Safiyah. Stigma Yahudi masih begitu melekat pada dirinya.
Dia dituduh seorang budak jika masih mencintai Sabtu layaknya orang Yahudi memuliakan hari tersebut. Dia juga dikatakan mencintai orang-orang Yahudi lebih daripada orang Islam. Umar sebagai pemimpin langsung mengklarifikasi Safiyah yang juga menjadi Ummahatul Mukminin tersebut. Safiyah membantah semua tuduhan tersebut. Sejak memeluk Islam, dia lebih memuliakan hari Jumat dibanding hari Sabtu. Soal berbuat baik kepada orang Yahudi, Safiyah mengatakan hanya masalah silaturahim sesama manusia. Dia dikenal rajin beribadah hingga ajal menjemputnya. Dia wafat pada tahun 50 Hijriah. Jasadnya dikebumikan di Bahi seperti istri Rasulullah SAW yang lain. Dia meninggalkan wasiat berupa uang 1000 dinar untuk Aisyah binti Abu Bakar. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.